Sobat SMSI, kembali lagi di Kongsi Kongko bareng SMSI. Di episode Kongsi kali ini, SMSI kedatangan tamu yang spesial, yaitu teman-teman dari komunitas Nusantara Art Project. Nah, di sebelah saya sudah ada 3 narasumber dari Nusantara Art Project. Mari kita sapa satu persatu narasumber kita hari ini. Dari yang paling ujung ada Bang Edi. Bang Edi Bob. Selamat siang Bang, makasih sudah datang ke Sekret SMSI. Lalu ada Bang Andri Sugiharto. Siang Bang, sehat? Alhamdulillah, saya selalu. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir ada Bang Wiwit. Apa kabar Bang Wiwit? Narasumber kita ini adalah para seniman. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol apa saja sih yang mereka lakukan di Bandar Lampung. Nah, ini pertama mungkin saya mau tanya ke Bang Andri. Bang Andri ini adalah koordinator dari Nusantara Art Project. Bang Andri bisa ceritain nggak sih gimana latar belakang terbentuknya Nusantara Art Project ini? Nusantara Art Project ini sebetulnya bukan barang baru ya di Kota Bandar Lampung. Saya sendiri juga pernah terlibat waktu pengerjaan mural-mural yang di flyover underpass Bandar Lampung. Kebetulan saya juga di situ koordinator. Seiring sejalan kawan-kawan yang biasa ikut di luar ini ya kerjaan komersil di mural-mural di rumah, kafe, sekolah, Edi Bob sama Wiwit dan ada beberapa kawan lainnya juga, ada sekitar 7 orangan. Itu kita punya gagasan menarik. Kita lihat aksi vandalisme di Kota Bandar Lampung ini kacau banget. Toko baru dicat vandal. Sampai pernah ada kejadian iklan yang pengen diiklanin, pakai dicat dulu sama dia kan, biar besok bisa itu habis divandalin. Dan kita ngelihatnya sayang amat, ini harusnya bisa gimana cara sih kalau kita mau berbuat untuk masyarakat tuh ya minimal tidak merugikan lah kan. Nah, kebetulan ada satu kejadian, panjang lebar cerita, Edi Bob ketemu dengan salah satu orang juga yang kebetulan sekarang kita jadikan pembina, Bang Lang Aryo itu. Dia bilang, ya buat aja kalau mau di jalan, tapi muralnya yang ini. Untuk sementara saya nggak bisa ngasih uang, kata dia. Saya nggak bisa ngasih lebih untuk harga mati. Tapi kalau kalian punya kebutuhan cat, insya Allah saya bantu, kata beliau kan. Dan sangat kita respon gitu loh. Wah, ya cocok Bang. Nah, berkelanjutannya ya udah mana dulu. Cuman kan mural di jalan ini ternyata tidak segampang yang kami pikir. Setelah di jalan itu tembok punya orang gitu loh, mesti izin kan, itu karena itu tembok hotel kan kemarin yang pertama itu tembok hotel. Ya udah saya izinin, kata Bang Lang, dia ini. Nah terus izin juga karena itu di jalan publik, ya itu ada kelurahan setempat, kecamatan setempat, ada warganya, mereka berkenan nggak dengan gambar itu? Kami juga tidak berbesar hati gambar kami paling bagus atau enggak. Ternyata setelah kami baru ajukan, ini kami baru ajukan loh, Pak ini mau digambar, temanya apa? Temanya tentang keindahan kedamaian Lampung, tapi diisi dengan ornamen-ornamen Lampung sekaligus pengenalan terhadap ornamen Lampung ke masyarakat. Hari itu kami belum mulai, kecamatan-kecamatan yang lain sudah request, bisa nggak di tempat ini kita, bisa nggak di tempat ini kita. Jadi karena kita sudah fokus di satu tempat itu aja, ya kita nantilah kita pikirin lagi, karena kan kami juga nggak punya banyak modal untuk ya kami nggak punya banyak modal untuk pengerjaan itu gitu, karena lumayan juga modal kami pakai cat yang premium yang pertama, dan kesininya akhirnya kita putuskan ya udah kita kerjain project awal ini dulu, dan respon di masyarakat tuh alhamdulillah positif dan besar Mbak. Kami tadinya ada satu tim kami si Opan yang memang ngurus, Pan kamu nanti jangan terlalu capek atau kerjanya jangan terlalu inilah pas begitu kegiatan, tapi urusin untuk di akun media sosial buat ini segala macam. Dia kayaknya kerepotan. Saya pun pribadi karena saya share di media sosial itu antusiasmenya gila. Yang SMS, waktunya WA pribadi, terus ke inbox ke Facebook, ke Instagram, terus ke TikTok yang paling banyak, terus komen-komennya
ternyata masyarakat ya pengen juga gitu loh. Cuman kan kami bilang sabar ya, karena ini kami swadaya. Edibob ini malam ngamen loh gitu loh. Ngamen cari duitnya dulu ya kan, untuk modalnya besok. Wiwit nato dulu, nyablon dulu. Dia kan main cukil juga sama cukil. Tapi tujuan kami insya Allah ya untuk satu menyenangkan masyarakat ya, di Kota Bandar Lampung gitu, ngelihat ya jadi pandalnya atau coret-coretannya. Kedua juga pengenalan terhadap ornamen-ornamen Lampung. Terus apa ya, kampanye tentang kedamaian bahwa Lampung ini memang ya harusnya damai gitu, tentram gitu. Jadi bisa dibilang Nusantara Art Project ini teman-teman komunitas yang berkreasi mural secara sukarela untuk mempercantik Kota Bandar Lampung. Iya, benar sekali. Keren-keren. Nah, ini Bang kan saat ini tadi Abang bawa rombongan lumayan banyak nih. Ini gimana nih ceritanya waktu Bang Andri tadi akhirnya ketemu dengan Bang Lang ya? Terus bisa jadi banyak teman-teman yang akhirnya mau bergabung di Nusantara Art Project. Ya di balik kegiatan yang sekarang sosial, kami memang punya kegiatan-kegiatan masing-masing. Alhamdulillahnya kalau mural yang komersil kami biasa ngerjain, misalnya di rumah, kafe segala macam, sampai detik ini alhamdulillahnya kami berjalan walaupun sebelum ini. Cuman kan waktu itu memang kalau beliau kayak Mas Wiwitnya juga dia main sablon sama tato. Kebetulan gerakan ini dulu mau kami buat waktu itu, sempat itu ya isu LGBT kan. Kami LGBT sempat mau turun kami karena nggak respect banget dengan Lampung tuh harusnya nggak ada gitu-gituan gitu, nggak ada gitu-gituan gitu loh. Terus kemarin juga ada yang Palestina mau demo Free Palestine. Kami cuman ya itu satu, mungkin ya kami jujur lah, keterbatasan dana. Kadang-kadang ukuran tembok yang 20 kali 3 meter sudah ketahuan itu duitnya pasti 3-4 juta. Kemampuan kami misalnya cuma 1 juta. Kalau kita hajar dengan duit 1 juta itu, dengan bahan yang 1 juta itu, ya nanti nggak selesai gitu loh, nggak selesai, separuh. Makanya alhamdulillah ada kejadian yang buat dahsyat lah. Apa tuh? Ya, Edibob ketemu dengan salah satu, ya itu tadi Bang Lang tadi. Ya Allah tunjukin kan. Nah ini jalannya kayak gini nih ketemu. Ya itu Bang Lang juga tulus. Dia bahkan awal pertama dia tidak usah bobo saya. Oke. Tidak usah bobo saya, tidak usah bobo. Cukup belakang layar aja. Ya, saya yang penting kegiatannya selama positif, kegiatan itu bisa nggak merugikan orang, positif, kawan-kawan bisa berkreativitas. Insya Allah efek kedepannya juga, misalnya bisa menghasilkan gimana, apa efeknya nih, efek positif. Terus saya hubungi kawan-kawan street punk yang di Kota Bandar Lampung, ibaratnya senior-senior. Ada Mas Uun yang kemarin juga terlibat juga, ada Albar, ada Angga, semua saya telepon gimana nih. Ya selama kegiatan itu positif, kawan-kawan dari punk ini juga, kawan-kawan dari skinhead ini ya maju gitu loh. Bahwa kalau stigma masyarakat tentang punk itu yang begini begitu ya biarin jalan, jangan kita robah, tapi tunjukin bahwa mereka punya kemampuan yang lebih. Bahkan kalau saya bilang kemampuan mereka di atas rata-rata dari kawan-kawan yang lain gitu loh. Bakatnya luar biasa. Jiwa seninya mungkin lebih kental nih dari seniman sendiri. Dulu badan tatoan semua gini kan, itu kan tato ini semua tatoan semua gitu rata-rata. Mbak bisa lihat tim yang lain juga rata-rata ya gitulah. Udah nyeni banget lah udah. Tapi nggak seniman ya, maksudnya memang seniman lah kalau saya bilang. Jadi memang awalnya Bang Andri sendiri berteman dengan teman-teman lainnya. Oh iya. Akhirnya semua ikut berkolaborasi dalam Nusantara Art Project ini ya. Iya. Tadi kan sempat disebutin awalnya coba di satu titik, akhirnya banyak yang pengen digambar mural juga nih di titik-titik lain. Nah sampai saat ini udah berapa titik tuh Bang yang kita percantik nih di Kota Bandar Lampung? Gerakan awal itu cuman kalau kemarin yang kita fokus ke yang pertama itu kan cuman yang di Bundaran Gajah itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Titik keduanya itu sebetulnya nanti yang di Center Plaza ya. Oh, jadi berarti yang kemarin itu gerakan perdana. Makanya saya bilang respon masyarakat luar biasa. Ada yang nyampein rumah saya dong. Kalau di rumah komersil saya. Iya, kami ngerjain hanya ruang publik yang kotor, dan ada tempat yang kemarin Pak RT-nya sampai nelpon, dia bilang ini tempat kalau nggak ditulis, nggak di ini, minta tolong di mural aja Mas, karena tempat buang sampah. Dan kita insya Allah pengennya bahwa itu
itu adalah tempat pertama pelopor kampung tema kebersihan. Nah, Mengangkat tema kebersihan karena isu banjir yang kemarin kita lihat juga ya apa ya, terlalu inilah saya bilang terlalu euforia, malah saya bilang banjir tapi wah beritanya ya, kalau mau ya sama-sama kita jaga, kita tidak menyalahkan satu pihak atau menjudge satu pihak, ya sama-sama. Nah kami insya Allah cuman hanya bisa lah memperindah tempat itu agar masyarakat mungkin nggak buang sampah lagi di situ, karena memang tempatnya terlihat kumuh, nggak dicat nggak apa, jadi sangkain orang mungkin itulah ya. iya betul. Ini tadi ngomong-ngomong soal ternyata ada juga nih orang yang secara personal minta untuk mempercantik rumahnya. Nah, bisa nggak ini kalau teman-teman Nusantara Art Project ada request komersil yang kayak gitu? Kalau request komersil, insya Allah ya sampai detik ini kami masih mengerjakan kantor, SD, terus restoran, tempat-tempat usaha kami alhamdulillah masih berjalan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang respon masyarakat bagus, terus juga insya Allah misalnya ada pihak-pihak sponsor yang mau bantu kami dengan cat, kami nggak menutup juga kalau memang ada tempat yang ini memang misalnya orang ini nggak pernah ngecat rumah gitu loh, rumahnya kayak gitu kan, ya kami bantu. Bahkan ada ide gerobak-gerobak ya kami ya, ini gerobak Ini apa, ada ide gerobak-gerobak pinggir jalan gitu mbak, gorengan atau gerobak-gerobak sayur. iya. Pengen diwarnai juga. Wah. Nanti bagi pemirsa Kongsi SMSI, kalau tertarik nih mau minta bantu sama Nusantara Art Project untuk mempercantik apapun lah, boleh tembok rumahnya, boleh tempat usahanya, mungkin bisa hubungi di Instagramnya kan, nama Instagramnya Nusantara Art Project. Nah, di samping kita tadi kan sudah ada teman-teman yang ikut terlibat di proyek-proyeknya Nusantara Art Project. Salah satunya Bang Edi Bob. Nah, Bang Edi Bob bisa ceritain nggak sih kenapa awalnya bisa tertarik gabung nih di Nusantara Art Project? Ya untuk dari awal saya emang suka ngegambar, ngecat ini mbak. Emang sebelum ada Nusantara Art Project saya ngikut Bang Andre dari awal untuk kegiatan yang lainnya kan. Terus adalah saya ketemu dengan beliau Bang Elang, ngobrol. Gua ada kegiatan nih bang, mural sama abang gua. Oh boleh tuh Bob, coba kenalin lah. Terus malam ketemu lah ngobrol sama Bang Andre. Gimana bang, gini. Terus ngobrol, ya udah oke tuh bang, kayaknya kita mempercantik kota Bandar Lampung nih, tapi dengan komersil dan dana pribadi gitu maksudnya. Ya seadanya dana kami. Nah, terus kejadianlah kemarin perdana kami melaksanakan mural di Tugu Adipura. Ya alhamdulillah respon masyarakat bagus. Ya maksudnya walaupun penampilan kami begini kan masih bisa untuk mempercantik kota Bandar Lampung. Jadi kesannya jangan melihat dan memandang kami ini sebelah mata karena dari penampilan atau apa. Tapi keren loh Bang Edi, estetik di penampilannya. Ini kalau Bang Edi sendiri, jiwa-jiwa seninya ini emang sudah muncul sejak kecil kah gitu? Emang spesialisasinya menggambar mural atau ada seni-seni lain yang digeluti? Ya sebenarnya nggak ada sih untuk lari ke seni ke mural mbak. Awalnya emang dari kecil sih kata mama dari TK tuh emang suka menggambar. Terus warna-warnain gitu. Kecil tuh menang-menang dapat piala TK. Terus kebetulan ketemu beliau, ketemu Bang Andre, dan alhamdulillah diajarin sedikit demi sedikit. Dan terus menerus ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Akhirnya jiwa seni yang sempat ada sejak TK ini bisa tersalurkan gitu ya sekarang lewat Nusantara Project dan dibantu sama Bang Andri juga ya. Ini kan kemarin saya sempat lihat flyer yang dikirim sama Bang Andri juga tuh soal Lampung menggambar ya di Sumur Putri temanya. Ya, nah itu kegiatan itu apa sih Bang Edi mungkin bisa ceritain? Itu kegiatan itu awalnya emang ada dari Jogja ya bang? Ya Pusat kegiatan itu memang Hari Menggambar Nasional itu emang ada dari Jogja. Hari Menggambar Nasional ya waktu itu temanya. Dan berhubung Bang Ade mengadakan Hari Menggambar Nasional, kami semua Nusantara Art Project ikut serta hadir di situ ya. Kami
bantu dan luapkan karya-karya kami di situ. Nah kalau Bang Edi sendiri ada nggak sih upaya untuk ngajak teman-teman pang yang lain gitu yang kelihatannya punya jiwa seni yang sama, ayo kita gabung di sini gitu. Selama ini ada nggak proses rekrutmen lah gitu? Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya ingin banget Mbak, untuk mengajak kawan-kawan yang lain berkarya. Biar lebih ramai lagi. Biar lebih ramai. Semua juga yang ingin ikut bantu ya silakan. Dan sudah ada juga kemarin dari pihak kawan juga kayak Mas Uun, itu Mas Uun beliau juga ngebantu juga datang. Nah kalau pesan nih dari Bang Edi buat teman-teman lain mungkin yang ada ketertarikan untuk bergabung di Nusantara Art Project, gimana nih caranya biar bisa bergabung dengan teman-teman? Ya, Kan kalau nanti titiknya makin banyak Bang, ini kan banyak nih yang minta di mural, kalau makin banyak lagi nggak cukup lagi nih orang-orangnya, butuh SDM yang lebih banyak lagi. Apa nih Bang yang mau disampaikan? Ya untuk kawan-kawan street punk semua Bandar Lampung, bila ingin membantu ya silakan, welcome. Tidak ada paksaan dari kami juga. Ya kami juga jika kalian ingin membantu ya alhamdulillah untuk Kota Bandar Lampung. Dan untuk mempercantik Kota Bandar Lampung ya untuk semua kawan-kawan yang luar street punk ataupun komunitas lain ingin membantu ya silakan. Oh itu tadi terutama kalau ada sponsor dari perusahaan yang pengen juga berkontribusi membantu Nusantara Art Project untuk mengembangkan karya seninya lebih luas lagi di Kota Bandar Lampung. Nah bisa banget ya Bang ya, karena itu tadi salah satu kendalanya ya, kita terkendala di pendanaan kan untuk mewarnai ini. Nah ini Bang, ada nggak sih rencana ke depannya selain proyek-proyek ini kan sudah tadi Lampung Menggambar dalam rangka Hari Menggambar Nasional, mural sudah, ke depan ada lagi nggak nih gagasan-gagasan yang sebelumnya udah pernah didiskusikan? Atau mau ke luar kabupaten? Ini kan sekarang masih di Bandar Lampung aja nih fokus ya. Jadi apa nih? Oh iya boleh Bang Andri juga bantu jawab. Kalau proyek ke depan, yang jelas kami selesaikan dulu Kota Bandar Lampung ini karena masih banyak itu tadi tugas dan bukan tugas ya, tugas kayaknya gitu banget. Berat banget ya. Iya, jadi masih banyak yang tempat-tempat yang memang kami harus rapihkan. Terus ini. Kalau harapan terbesarnya kalau memang bisa, kami ada program-program mungkin menghayal, tapi program ini gila banget gitu. Bahkan ini sudah ada audiensi dari Lampung Selatan sudah ada. Sudah dihubungi sama orang Lampung Selatan gitu. Nyebrang. Dari Pemkab atau dari mana? Personal dari Pemkab. Jadi dia dia tidak dinas tapi orang dekatnya Pak Bupati lah udah nanya-nanya sudah ini seperti apa mekanismenya atau segala macam. Ya kami bilang kami sukarelawan gitu. Cuman kalau buat nyebrang dari Bandar Lampung ke kabupaten kami perlu biaya yang tidak sedikit. Betul. Kalau memang bisa dibantu, jadi jangan sampai masyarakat juga katanya relawan-relawan tapi minta nggak begitu juga konsepnya gitu kan. Kami juga harus pikirin, makanya selama ini kami kerja, kami ada penghasilan, kami juga bisa kami yang itu mas ada tembok 200 meter minta tolong. Yang lihat, makanya proyek yang kedua nanti besok ini agak lama dari jeda pertama sampai jeda kedua, terus jeda ketiga. Dan kalau memang misalnya ada pihak sponsor yang mau bantu, kami juga pengen pemerintah juga mendukung. Keterkaitannya sama pemerintah karena kalau sponsor pasti dia minta logo branding di situ segala macam. Benar-benar. Kendala kami yang pernah terjadi dulu ketika branding akhirnya ada unsur di situ bahwa nanti kena pajak ya kan, itu ada unsur dikeluar. Tapi kan buat kami pribadi mungkin itu yang bisa mereka kasih ke kita. Tapi kalau masih kami dipersulit dengan seperti itu, gimana kami bisa dapat donatur gitu. Benar. Kalau hayalan ke depan, pengen Mbak, kalau bisa satu Indonesia ini kami percantik. Ini kan cuma ngayal. Narasumber kita yang lainnya, Mas Wiwit ini belum kita tanya-tanya. Ini Bang ya, Bang Wiwit belum kita tanya-tanya. Nah Bang Wiwit ini katanya beliau awalnya dari komunitas skinhead. Nah saya juga masih asing nih, apa sih sebenarnya komunitas skinhead ini? Dan gimana akhirnya Bang Wiwit bisa bergabung di Nusantara Art Project? Bisa ceritain nggak Bang?
Kalau awal bergabung sih dari sebelum Nusantara Art Project emang udah deket sama Bang Andre. Awalnya waktu itu mau belajar ngelukis kan saya. Mau belajar ngelukis, awalnya saya dulu itu tukang lukis di jalan juga tapi graffiti gitu coret-coret. Waduh kata saya, ini saya harus cari, waktu itu masih nyari style lagi lah, ngembangin style, mau bukan keluar dari jalan situ ya, mau apa, belajar gaya yang baru lah, style yang baru, akhirnya gabung sama Bang Andre. Awalnya dari graffiti pengen belajar mural. Iya. Belajar lah sama Bang Andre. Ini tadi skinhead itu apa sih Bang? Skinhead itu gerakan kelas pekerja. Dia lahir di Inggris tahun 60-an. Waktu itu pemuda Inggris tuh lagi marak-maraknya imigran lah dari Timur Tengah, dari Jamaika. Jadi waktu itu dia orang mengkubu-kubukan, bukan mengkubukan sih, membuat bentuk lah, membuat bentuknya sebagai nandain ini lo gua kelas pekerja gitu. Jadi dengan rambut plontos, pakaian celana jeans, baju polo, pokoknya nampilin ala kelas pekerja di Inggris waktu itu. Itu sebenarnya ya balik lagi skinhead, apa itu skinhead? Skinhead kelas pekerja gitu. Nah, Bang Wiwit sendiri di teman-teman komunitas skinhead itu udah berapa lama sih bergeraknya? Bergerak kalau skinhead saya mulai gabung di Lampung ini kisaran tahun 2020-an. 2020-an. 2020 mulai gabung sama skinhead yang di sini. Sebelumnya saya udah kenal subkultur itu, tapi baru 2020 itu saya terjun bareng sama. Jadi skinhead ini sebenarnya hanya semacam kultur atau memang sudah diresmikan sebagai komunitas nih Bang? Udah resmi sedunia sih. Oh resmi. Yes. Kalau di Bandar Lampung sendiri ada berapa Bang? Kalau di Bandar Lampung ya cuman rombongan saya aja, tapi kalau di Metro ada. Oh ada di Metro ya, juga. Di Metro. Rombongan Bang Wiwit ada berapa maksudnya? Kalau rombongan saya berapa ya? Banyak. Banyak. Gak ada pendataan khusus gitu? Gak ada berapa? pendataan. Banyak kalau. Puluhan ratusan Iya. ada. Lingkupnya seprovinsi inilah ya. Iya. Gitu. Nah kalau Bang Wiwit sendiri kan tadi udah mulai belajar mural sekarang. Nah sebelum project perdana bareng Nusantara Art Project, mural-mural yang pernah dibuat atau graffiti-graffiti yang pernah dibuat di titik mana aja tuh selain di Bandar Lampung? Apa selama ini baru di Bandar Lampung saja? Baru di Bandar Lampung aja sih saya. Itu mural-mural ya, kalau mural selama ikut Bang Andre nih saya mulai mural gitu. Kalau pas di grafitinya ya seputar Bandar Lampung. Kalau misalnya mural itu kan tadi kita suka relawan ya. Iya. Artinya selama ini buat free aja gitu tanpa ada gimana Bang? Ya gimana ya, mural Ada sumber pemasukan nggak dari hobi mural itu tadi? masukan ada sih Mbak. Ya kita niatnya memperindah aja gitu, saling meluangkan hobi gitu kan. Kalau ada dana yang masuk itu tambahan. Luar biasa banget. Ini yang penting punya wadah untuk menyalurkan hobi tadi ya. Nah kalau dari teman-teman skinhead sendiri biasanya ide-ide bikin muralnya itu dari mana sih? Kalau di skinhead mungkin cuman saya yang larinya ke karya. Kalau kebanyakan dia orang ke musik. Ke musik. Ke musik, sudah itu ke nulis, gerak-gerakan lain lah. Tapi kalau yang ke gambar setahu saya cuma saya. Cuman Bang Wiwit aja. Memang Bang Wiwit dari dulu suka ngegambar. Dari dulu suka. Dari TK juga kayak Bang Dari Egi. TK kebetulan kayak paman juga emang tukang lukis juga. Bang Wiwit juga menggeluti seni lukis kah? Kalau seni lukis awalnya saya juga belajar melukis juga, tapi kalau untuk sekarang saya dicetak cukil Mbak. Cetak cukil itu apaan sih Bang? Cetak cukil itu sablon pertama di dunia lah. Seni cetak pertama di dunia, dia medianya kayu MDF, itu papan MDF atau karet linokat. Itu kita gambar dulu. Gambarnya mirror. Kita gambar mirror, nanti sudah jadi sketsa di situ, kita cukil. Kayak kita ukir gitu, soalnya buat gambar timbul. Ketika sudah jadi pola itu baru kita kasih tinta, kita cetakin tuh.
Oh, masih sangat manual. Iya. Oh, jadi sablon cukil ini udah nggak proses digital kayak yang biasa kita lihat selama ini ya. Dia masih manual banget dan sangat membutuhkan kreativitas Teknik tangan gambar, sendiri ya. Teknik sendiri. Wah, keren. Kalau misalnya Bang Wiwit sendiri nih melihat salah satu tujuan dari Nusantara Art Project ini kan kita mau melawan vandalisme ya. Iya. Selama ini mungkin banyak sekali sudut-sudut kota Bandar Lampung ada coretan-coretan tapi coretannya nggak ada nilai seninya sama sekali. Nah, kalau Bang Wiwit melihat separah apa sih sebenarnya vandalisme di Bandar Lampung ini sampai kita harus ikut mempromosikan kecintaan dan keindahan ini gitu. Kalau saya lihat udah parah sih. Awalnya saya juga begitu. Oh, jadi ini pelaku sebenarnya ya. Jangan-jangan Bang Edi juga ini. Oh enggak, kirain Bang Edi ini pelaku awalnya. Oh. Grafiti Ya, itu. sudah parah sih. Ya, ini pesan saya untuk kawan-kawan. Ayolah kita gitu, untuk apa kita perang bombing tiban-tibanan gitu kan. Mending kita plek jadi satu, kita buat karya yang gila. Udah gitu aja. Oh, jadi kalau teman-teman dulu buat grafiti itu istilahnya apa, bombing ya? Bombing, Mbak. Jadi gambar siapa ditimpa. Iya, misalnya saya nih gambar di sini. Nanti, oh ini kiranya niban gambar gue nih, kata si A. Ditiban lagi. Dia saya nggak terima. Saya tiban lagi. Gitu terus. Agak ada bisa. Sekarang udah insyaf nih. Sekarang Bang Wiwit sudah mau berupaya mengindahkan kota Bandar Lampung dan berhenti ya tadi bikin coretan-coretan yang merusak. Nah, Bang Wiwit ada ini nggak sih harapan setelah bergabung di Nusantara Art Project? Kan tentu secara pribadi juga punya gambaran nih ke depan mau ngapain, gambarin. Selain tadi yang sudah disampaikan Bang Edi sama Bang Andri, apa nggak sih? Ada nggak sih gambaran ke depan mau ngapain lagi nih di Nusantara Art Project? Harapan saya ya bisa memperindah kota, nggak cuman di kota Bandar Lampung aja gitu kan, di kabupaten-kabupaten atau di luar Lampung sendiri. Sama ya harapannya. Kalau bisa nih se-Sumatera muralnya ada mural punya Nusantara Art Project. Tadi kalau nggak salah Nusantara Art Project ini kan tema-tema yang digambar ini lokalitas dan budaya ya salah satunya. Kalau Abang sendiri ide-idenya biasanya gimana buat dapetin ide untuk saya mau gambar ini nih, atau udah ada ditentuin nih sama tim gambarnya ini gitu? Kalau saya nerima ya ide rundingan dari tim-tim juga. Itu kalau dari saya lihat dari fakta sosial sekitar, Mbak. Saya lihat dari situ untuk apa? Maksudnya saya ngeliat kejadian di sekitar kita lah. Contoh apa tuh? Contoh kayak banjir. Ada juga itu banjir yang dijadiin gambar? Kayak kalau untuk sekarang belum. Tapi belum. nanti idenya udah kami buat ya ke desain lingkungan itu tinggal pelaksanakan. Oke. Itu tadi ya ide-idenya ternyata sebelumnya didiskusikan dulu. Nah, ini balik lagi ke Bang Andri selaku koordinator mengundang. Ternyata Nusantara Art Project ini juga punya tema-tema khusus yang dibawa. Sebelum melakukan project, didiskusikan dulu ya Bang ya, tema-temanya apa. Boleh diceritain nggak gimana sih tahapannya sampai teman-teman itu memutuskan, oh ini nih yang mau kita gambar di titik ini. Silakan Bang. Ya kalau di kita kan semua tim punya skill nih, punya skill, punya kemampuan untuk cari ide atau inspirasi. Jadi kami ada brainstorm dulu, temanya tentang Lampung Indah misalnya atau Lampung Damai. Semua setor gambar dulu, ngajuin desain dulu. Nanti kita tim semua yang satu sama lain bakal nilai. Oh ini bisa masuk, ini bisa masuk, yang ini bisa masuk. Terus kan kami kerja nih ramean. Dengan style yang berbeda-beda. Berat saya itu harus menyatukan semua style itu jadi satu. Jadi ini gayanya beda, ini beda ya kan. Teknik gambarnya bukan juga. Misalnya Bang Wiwit gambar satu tembok gitu, Bang Edi enggak ya. Jadi ini satu kanvas ini bareng-bareng gitu di. Iya, satu media ini harus kan
kita harus walaupun gambar itu beda-beda tapi punya komposisi yang pas. Minimal di warna lah. Di warna walaupun temanya kan mungkin tema sama semua tapi kan stylenya beda. Nah, kita menyatukan itu dan itu bukan perkara yang gampang gitu loh. Dan saya di sini saya mengikuti mereka gitu loh. Oh, walaupun kadang-kadang saya sendiri yang coba ngatur ini coba gini. Nanti stay gini. Jadi kita bagi-bagi tugas. Setelah gambar desain jadi saya sketsa, dia yang ngeblok, dia yang nanti ornamen, dia yang ini. Jadi makanya pekerjaan kami yang pertama itu tidak sampai 3 jam untuk lebar 15 meter ya. 15 meter kali 2 kami tidak sampai 3 jam. Dari jam 9 ya 2 jam setengah. Karena sudah terpola gitu loh. Oh, nanti bakalnya gini. Yang ini ngerjain ini dan kami di lokasi saya udah nggak saling bertanya gitu loh. Oh, masing-masing sudah tahu tugasnya gitu loh. Ya paling itulah. Oh, jadi nggak perlu buang-buang waktu di lokasi untuk diskusikan lagi ya, karena sudah terkonsep dengan matang sebelumnya. Tinggal eksekusi aja di lokasi gitu ya. Yang namanya mural di ruang publik ini kan kita tahu tadi ada tuh aksi vandalisme ya mungkin masih ada. Nah, gimana kita bisa ngejaga agar gambar ini nih tetap ada dan tetap indah gitu setelahnya gitu. Ada nggak sih upaya dari teman-teman untuk melakukan penjagaan gitu? Ya kalau saya makanya setelah aksi pertama terus diresponnya luar biasa ke masyarakat. Kami nggak nyangka juga sampai segini gitu responnya, ini luar biasa ini. Bisa dicek lah di akun-akun kita di Nusantara Art Project itu. Kalau yang di TikTok NAP itu Nusantara Art Project itu juga kami akhirnya buat lagi video promosi gitu. Maksudnya video bukan promosi apa sih, kampanye lah. Yuk kita ngajak kawan-kawan untuk yang biasa vandal, yang biasa graffiti. Lampung ini dulu punya tim graffiti paling keren, LSA. Lampung Street Art LSA. Tapi memang sudah senior ya sesepuh. Dan mereka juga sebetulnya nggak suka itu aksi vandalisme. Karena saya juga pernah sering kumpul sama mereka Lampung Street. Dan saya mengajak kawan-kawan Lampung Street Art yang mungkin ada yang baru-baru segala macam yang mau coba gabung dengan kami agar bantu kami juga gitu loh. Jadi kami nggak punya kemampuan untuk ya sendiri. Kalau dengan Sekota Bandar Lampung ini kami pengen ngajak kawan-kawan lah gitu loh. Dan Lampung Street Art itu emang keren-keren itu Mbak. Itu mereka sama dengan kami modelnya, terkonsep dan tematis gitu loh. Dan kami pengennya ke depan ya kita tuh lebih tematis, nggak lagi perang tentang karya atau di jalan saling tiban-menibannya buat apa gitu. Itu buang-buang duitnya. Dan artinya kami tidak menganggap karya kami paling terbaik, enggak. Minimal kami buat contoh itu karya yang bisa dinikmati dengan mata semua orang. Itu menurut kami. Dan alhamdulillah terbukti toh. Kalau enggak misalnya ini mungkin kami udah dapat cacian sekarang mungkin. Bisa nyampe sini juga. Iya. Udah kelihatan ya karena animo dan responnya dari masyarakat cukup positif. Artinya memang banyak yang suka ini Bang. Bang, Abang sendiri melihat ketertarikan generasi muda terutama di Bandar Lampung untuk seni mural saat ini lumayan banyak nggak sih Bang? Atau ada banyak juga nih anak-anak muda yang mencoba menghubungi Abang untuk minta diajarkan gitu? Karena kan selama ini kalau mural setahu saya nggak ada sekolah khususnya ya. Ini biasanya mereka belajarnya otodidak. Nah, Abang ngelihatnya gimana nih Bang? Ketertarikan generasi muda kita? Kalau ketertarikan itu luar biasa banget. Tapi kan kadang-kadang mural itu perlu biaya yang cukup banyak gitu loh Pak. Betul. Belajar mural itu cukup menyita waktu, terus juga ya keuangan juga kan. Terutama catnya itu ya. Cat kami selalu pakai yang kelas-kelas premium. Kenapa? Kami pengen jangka panjang. Kalau antusiasme atau segala macam, kami sudah buktikan dulu ketika kami ngerjain flyover. Dan flyover itu kan sifatnya kami pun swadaya itu. Pemerintah menyiapkan kami cat, kami mengerjakan, ya kan? Nah, itu yang masyarakat sampai sekarang belum paham tentang itu bahwa santain apa kan? Makanya itu sebetulnya hanya pihak pemerintah tuh ngasih cat gitu dulu zaman ngasih cat. Nah, sini kami bergerak itu. Dan itu hampir 50 orang lebih. Dan sekarang alhamdulillah jebolan-jebolan dari yang ngerjain flyover itu saya sendiri yang lihat, waktunya mereka sudah terima job masing-masing. Sekolah-sekolah SD itu banyak di mural loh sekarang.
Dan kawan-kawan itu juga yang ngerjain sebagian, dan ada tempat-tempat kafe-kafe atau tempat usaha lain ya alhamdulillah. Bahkan kemarin sempat ada yang keluar jadi juara nasional di Jakarta gitu loh. Ya, tapi dulunya malah tergabung juga dengan kami sebelum Nusantara Art Project ini. Kita dulu ada yang Kuas Lampung itu ya kan, Kuas Lampung, terus juga ada yang pemula Perupa Muda Lampung. Terus juga memang dulu kita juga memang fokus di Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung di KBL itu. Sekarang udah gak ada itu. Dia di KBL itu wadah malah Mbak. Wadah ngumpulin orang-orang itu. Seniman semua ngumpul di Seniman rupa, seniman tari, seniman musik. Tapi emang kita selalu kalau buat kegiatan itu ya lintas komite gitu. Dan kami harapan terbesarnya gitu bahwa kegiatan kami yang sekarang bisa direspon juga sama pihak-pihak pemerintah ya kan. Terus kalau antusiasme tadi ya itulah. Jadi nggak hanya semata-mata ke kami. Kalau ada wadah khusus, mungkin masyarakat atau ini yang misalnya ngeliat Edi takut lah. enggak lah. Segan padahal ini Romeo loh aslinya. Oh iya. Ini lembut loh. Sri Mulat aslinya. Pemain pelawak ini aslinya. Sayang istri juga kelihatan. Banget. Kan segan misalnya atau ini. Tapi kalau ada wadah resmi pemerintah, yang Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung itu ada, mungkin masyarakat bisa ke situ dulu. Nah, saya pengen belajar sini. Karena tugas pokok di Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung itu yang menelurkan bibit-bibit baru seniman di Kota Bandar Lampung. Nah itu tadi yang saya highlight terkait flyover di Kota Bandar Lampung. Ternyata Bang Andri juga turut serta di situ ya. Iya. Itu seluruh flyover yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau yang underpass saya, sampai yang ada kejadian dulu, itu saya korbannya juga. Saya sama Bang Damsi ada dua. Bang Damsi itu seniman senior, guru saya, abang saya, ayah saya. Saya berdua ide gagasan tuh dari dia. Terus di depan MBK kami juga sempat itu, samping MBK yang bunga itu, sisanya adik-adik itu kawan-kawan yang terusin ya. Kami capek lah suara. Kami juga pakai ini kan. Gantian adik-adik itu gantian. Ya buktinya mereka sanggup gitu. 1, 2, 3 kali kami bimbing, kami arahkan ya. Alhamdulillah terbukti. Jadi kalau ngomong masalah tentang bukan masalah ya, ketika kita berbicara ini efeknya apa sih gitu loh. Efeknya ini bahwa seni rupa itu ya bisa jadi lahan penghasilan gitu. Jadi awalnya itu proyek sukarela juga ya. Proyek sukarela juga, pihak pemerintah menyediakan catnya aja. Iya itu dahsyat. Pak Herman wali kota zaman dulu itu. Zamannya Pak Herman, betul. Dia respon ya bagus. Jadi satu-satunya pemerintah provinsi yang provinsi kota ya, kabupaten kota, satu Indonesia loh. Yang subnya langsung didukung sama wali kota baru Kota Bandar Lampung. Saya bisa buktikan, cari di kota lain. Wah, keren Pak Herman ya. Keren Pak Herman. Dan gak nyangka akhirnya dari situ yang terlibat dapat job-job tadi ya. Banyak, efeknya banyak ya. Ini tadi kan sebelum kesini sempat bilang tadi sebut-sebut nama Bang Elang ya. Ini udah datang belum nih Bang Elang ya? Bang Elang kayaknya nggak datang ya, dia itu lagi ada kesibukan lain. Lagi ada kesibukan. Ya itu dia, pokoknya itu dia. Dia kalau bisa ya. Kami pun tadi menyebut nama dia ini enggak ini, cuman akhirnya kami sebut lah. Orang-orang harus tahu bahwa kita juga banyak yang bantu dia gitu loh. Dan dia sebetulnya tidak mau disebut karena memang keren ya orang itu ya. Pokoknya saya bantu butuh izin nanti saya bantu, butuh ini saya bantu. Sampai beliau bilang kalau nanti mau ada kerjasama dengan satu pihak segala macam, udah legalitas standingnya saya ngurusin. Itu orang luar biasa itu. Bang tadi selain kendala pendanaan untuk menjaga komunitas ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, apalagi sih Abang lihat kendala-kendalanya nih? Kalau kendala hampir nggak ada yang kami. Kalau iya, jadi gini. Kita alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan sukarela itu akhirnya banyak respon dari masyarakat yang Mas tembok rumah dong gitu misalnya. Oh tapi kalau tembok rumah pribadi komersil Bu hitungannya per meter sekian. Oh ya nggak apa-apa yang penting dikerjain ya kan. Kerjain kafe. Dari situ kan kami dapat pemasukan gitu buat hari-harian gitu kan. Ya alhamdulillah lah komunitas ini juga berjalan. Ini dia punya kegiatan sendiri juga. Wiwit nyablon atau juga dia artis tato juga gitu loh. Terus jual beli ini pengusaha loh, pengusaha apa reptil, ini pengusaha reptil. Seriusan? Serius saya. Jual reptil? Iya. Apa aja tuh reptilnya Bang yang dijual? Main ular sama Pac-Man, kontak. Oh, Pac-Man itu apaan sih? Oh, jadi ternyata nih teman-teman di Nusantara Art Project ini punya latar belakang yang sangat beragam ya Bang ya. Iya. Ada yang seniman, ada yang
entrepreneurship ya. Nah, kalau Bang Andri sendiri apa nih Bang kegiatan di luar Nusantara Art Project-nya? Saya ngelukis juga. Terus saya ada galeri yang memang disupport dari pariwisata kota Lampung di area Sumur Putri itu, galeri kerajinan. Dan di situ juga ya kawan-kawan sama ini belajar buat apa dari bahan-bahan kulit, dari bahan-bahan limbah. Kita buat pelatihan juga situ. Dan tempat saya itu Mbak, kalau ngelukis gratis. Di Sumur Putri itu? Iya. Tapi dengan satu catatan. Dia tinggal bawa badan aja. Kalau mau pakai cat kanvas tidak bisa dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang ditebus dengan harga kanvasnya. Tapi kalau mau belajar di situ sampai cat sampai kanvasnya silakan. Saya gratisin, nggak ada bayar-bayaran. Buat siapapun? Siapapun. Termasuk anak-anak boleh? Anak-anak, tapi jangan anak-anak TK ya. Kenapa? Iya. Sudah pernah nyoba Mbak. Sudah pernah nyoba saya anak TK. Jadi selesai enggak itu galeri saya hancur Mbak, beneran. Berubah ya. Iya. Aduh. Pokoknya kalau anak-anak bocil nyerah ya Bang Andri ya. Nyerah udah. Oh jadi di Sumur Putri itu semacam base camp ya? Base camp kita kumpul sana, ya. Kalau di Sumur Putri sendiri kemarin itu temanya kan lokalitas dan kebudayaan Sumur Putri ya kalau nggak salah ya? Iya. Kenapa sih waktu itu tertarik ngambil tema itu? Oh, kalau itu event kegiatan Bulan Menggambar Nasional. Ya, itu kan. Yang pertama kita ngambil tempat di situ karena kita ingin bantu pemerintah Kota Bandar Lampung mempromosikan destinasi pariwisata Kota Bandar Lampung, bahwa di Lampung itu ada tempat wisata namanya Sumur Putri. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sumur Putri itu di galeri-galeri ada senior saya seperti Pak David itu yang memang kurator nasional, dia di situ juga, dan dia memang punya galeri di situ juga. Terus juga memang tempatnya nyaman buat kegiatan tuh, nyaman situ Mbak. Kenapa? Adem ya? Adem. Panas mandi di kali gitu loh ya kan. Malam kedinginan mandi air hangat gitu kan. Serba lengkap. Dan harapan besar memang kita di situ tuh gimana ya caranya biar ada satu titik kumpul para seniman rupa satu Bandar Lampung, satu provinsi ini, atau masyarakat yang memang mencari lukisan atau cari karya, ya di situ. Makanya kami buat kegiatan itu, kawan-kawan Nusantara Art Project backup semua, jadi memang kita panitia semua kemarin kan. Dan acara kemarin juga alhamdulillah di forum drawing Indonesia kita di post juga, kita diangkat juga. Barusan juga ada wartawan nasional itu Mas Christian Saputro juga barusan hubungi saya bahwa minta foto-foto yang kemarin buat ini kan. Kawan-kawan ternyata di Lampung ini banyak gitu orang-orang kreatifnya gitu loh. Cuman karena emang nggak terekspos dalam alhamdulillah beberapa kegiatan, walaupun kami baru 2 kali kegiatan, ternyata efeknya luar biasa. Saya juga sampai wah kok begini gitu. Alhamdulillah keren banget itu. Baru 2 kali ya, ternyata antusiasmenya sudah sangat luar biasa. Bahkan tadi sampai wartawan nasional tertarik ya untuk mempublikasikan kegiatannya Nusantara Art Project. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bang Andri. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman Kongko bareng SMSI, apa sih pesan yang mau disampaikan terkait itu tadi Lampung Cinta Damai yang mau kalian kampanyekan di kegiatan mural sukarela ini? Ya kebetulan kalau kampanye tentang Lampung Damai itu sebetulnya cakupannya luas. Kita kekurangan pengetahuan tentang ornamen. Untuk yang adik-adik di bawah ya, ornamen Lampung, terus aksara Lampung, ya kan. Terus kadang-kadang alat musik Lampung aja nggak tahu gitu kan. Nah besok ke depannya tema itu kami bakal sisipin dengan kultur-kulturnya atau kebudayaan Lampung yang kami ketahui ya, karena saya sampai saat ini tidak pernah selesai untuk belajar budaya Lampung karena saking begitu ininya, ada pepadun, ada sebatin, dan itu memang pengetahuannya, makanya saya sering konsultasi ke kawan-kawan budayawan gitu loh. Termasuk ornamen yang kami buat itu, ya itu bukan ngarang-ngarangan itu gitu loh. Kami bisa tanggung jawab karena memang kami dikasih tuh foto-foto kain tapis lama, kain tenun lama, apa oh ini jadi kita masukin sisipin ke gambar gitu loh. Dan harapan terbesarnya satu, pertama kalau bisa
kawan-kawan street art yang lihat itu gitu tertarik juga mau bergabung sama kami, bantuin kami ya kan, sama-sama ngebagusin kota dan dijaga itu mural-mural itu dijaga gitu loh. Dan kalau memang ada masyarakat ketertarikan sama kami atau mau bantu support ya kami siap. Dan yang kami jaga sebetulnya kalau mau support malah kasih kami chat aja. Ya kasih kami chat karena kami ngeri kalau udah dikasih dana itu sebetulnya kami ketakutan juga gitu loh. Karena petang jawabannya kami kan perokok semua gitu loh. Nanti sini beli rokok kan lusuh, beli rokok. Makanya kalau kasih chat ada sponsor chat ya chat aja. Jadi kan masyarakat bisa menilai gitu loh. Kalau yang untuk hari-harian kami ini alhamdulillah akhirnya kami dipercaya masyarakat untuk mengerjakan tempat-tempat alhamdulillah untuk komersil insyaallah aman lah Mbak. Komersil aman. Jadi untuk membiayai kegiatan kami ya palingnya itu kami semuanya yang lewat chat dulu luas kampus itu yang perlu kami siapkan. Dan pengennya lagi kan kalau masyarakat memang berniat besok tanggal Selasa tanggal berapa ya? Selasa. Ingat tanggal. Iya, saya juga. Selasa 13. Ya, Selasa 13 Mei ini. Kalau ada masyarakat yang mau gabung sama kita bantuin di depan Central Plaza karena dapat titik di situ, ya silakan kami seneng gitu loh. Ya, monggo bawa kuas atau kami siapin kuas kan lumayan bisa mempercepat juga. Titik ketiga kami sudah dapat sampai nanti insyaallah kami untuk sementara baru dapat 5 titik dan insya Allah kalau memang ada rencananya mau ada yang bantu juga kami ada yang sudah jadi sampai titik keempat ini sudah aman kami untuk chat sudah ada yang bantuan chat itu sudah aman ya. Keren. Jadi tadi selain ada misi untuk menyuarakan bahwa Bandar Lampung ini cinta damai. Tadi juga ada misi untuk memperkenalkan ya budaya-budaya Lampung lewat kesenian-kesenian Lampung apa saja. Itu lewat gambar itu tadi ya Bang ya. Aksara dan ini kalau untuk Bang Edi Bob apa nih pesan untuk anak-anak muda kita? Ini kan Bang Edi tadi bilang jangan lihat saya begini nih. Saya ini estetik ini mungkin apa yang mau disampaikan buat yang nonton anak-anak dia sendiri. Ya untuk kawan-kawan semuanya kalau ingin membantu nanti tanggal 13 Mei Bang. Iya. Mei bisa datang aja langsung ke Central Plaza Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Itu aja. Semuanya yang ngerasa punya jiwa seni, silahkan gabung nih tanggal 13. Mungkin nanti bisa gabung di proyek-proyek lainnya. Nih siapa tahu titiknya nggak cuma 2, 3, 4, 5, nanti bisa ratusan titik nih yang minta. Amin. Pesan terakhir dari Bang Wiwit nih untuk anak-anak muda yang nonton. Pesan saya, ayolah kita rawat bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng, kita bagusin bareng-bareng. Udah berhenti nyoret-nyoret sayang duit lo boy. Tapi kalau banyak nggak tahu ya. Itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Nusantara Art Project mengenai visi misi yang ingin mereka sebarkan di Provinsi Lampung, mengenai proyek mereka ke depan. Nah, buat teman-teman yang ingin terlibat dan ingin support Nusantara Art Project, tadi bisa langsung menghubungi di sosial medianya Nusantara Art Project. Terima kasih buat Sobat SMSI yang sudah mendengarkan Kongko bareng SMSI. Sampai jumpa lagi di narasumber kita yang lain di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bang.